warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali di acara Ngabuburit Pengawasan bersama Bawaslu Banjarnegara. Hari ini kita akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah di Banjarnegara. Sebagaimana kita tahu bahwa pemilihan kepala daerah telah selesai dilaksanakan dan telah dilantik pada bulan Februari lalu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai catatan evaluasi pengawasan kepala daerah di Banjarnegara yang dilihat melalui sisi penyelesaian sengketa. Dan saat ini telah hadir bersama kita Bapak Soekarno SE selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat sore Pak Karno. Selamat sore Mbak Asna. Gimana puasanya Pak? Sehat? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Masih semangat tapi ya Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, walaupun sudah di pertengahan tapi masih semangat ya Pak ya? Ya, pasti. Udah ada bolongnya belum Pak? Oh, alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya. Jangan sampai. Walaupun kemarin banyak kegiatan perjalanan dinas tapi tetap masih belum ada bolongnya Pak? Alhamdulillah belum pernah bolong. Oke, baik Pak. Hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Banjarnegara. Nah, sebelum kita mengarah ke evaluasi ini Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai secara umum pengawasan kepala daerah di Banjarnegara sendiri Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu yang pada sore hari ini menyaksikan acara dari kami. Sebelum saya menjawab terkait dengan pertanyaan tadi Mbak Asna, seperti tadi sudah disampaikan, hari ini tahapan pemilihan serentak tahun 2024 sudah telah usai, dan yang pertama saya selaku pribadi maupun secara kelembagaan, kami secara kelembagaan mengucapkan terima kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran ad hoc kami dari jajaran PTPS sampai dengan jajaran Panwascam yang telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga alhamdulillah tahapan-tahapan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di Banjarnegara sampai dengan usai itu berjalan dengan aman, nyaman insya Allah, dan insya Allah juga akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah nantinya. Terus yang keduanya, kami juga berterima kasih kepada seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah banyak sekali mensupport dan bekerja sama dengan baik terkait dengan setiap tahapan kaitannya, baik kaitannya dengan anggaran sampai dengan kerjasama yang lainnya untuk mendukung terlaksananya pengawasan di Kabupaten Banjarnegara. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada semua peserta partai politik yang bisa melaksanakan setiap tahapan dengan baik dan aman. Menjawab tadi yang disampaikan oleh Mbak Asna terkait dengan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dari awal tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan penetapan kemarin, alhamdulillah di Banjarnegara itu aman Mbak. Aman. Bahkan secara alur bisa dibilang juga kondusif sekali. Kaitannya dengan ini di setiap pengawasan, bahkan yang menjadi tanggung jawab saya selaku Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Banjarnegara itu, alhamdulillah itu tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa, hanya saja ada catatan di sana kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang di sana itu sebenarnya tidak masuk dilaksanakan secara regulasi PSAP dengan menggunakan PSAP, karena ada beberapa hal ketentuan yang tidak bisa terpenuhi di sana. Tetapi kaitannya dengan sengketa itu bisa diselesaikan, dan nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan penyelesaian sengketa non PSAP ini. Mungkin jawaban saya itu Mbak terkait dengan pengawasan dari awal sampai dengan akhir, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu, baik oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
bahkan sampai dengan pengawas ad hoc kami, Panwascam, PKD, dan sampai dengan PTPS itu berjalan dengan lancar. Komunikasi, koordinasi di setiap jajaran itu juga sangat baik. Bahkan catatan kami sampai dengan tingkatan PTPS pun itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik terkait dengan pengawasan. Itu Mbak Asna. Oke Pak, berarti di Banjarnegara ini tidak ada penyelesaian sengketa ya Pak ya? Tidak ada sengketa. Nah, ini yang membuat tidak ada ini dari faktor apanya Pak? Apakah mungkin dari pencegahannya atau seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih. Kaitannya dengan itu tentu banyak hal yang di sana yang mempengaruhi keberhasilan itu, dan tentu saja itu tidak hanya kesuksesan dari Bawaslu terkait dengan bahasa saya sukses, karena posisinya bagaimanapun ketika tidak ada sengketa bukan berarti Bawaslu itu tidak bekerja, tetapi justru ketidakadaan sengketa di sana menurut saya Bawaslu itu bekerja dengan baik. Jajaran Bawaslu sampai dengan ad hoc itu bekerja dengan baik. Betul sekali, kaitannya dengan di Banjarnegara tidak ada sengketa, salah satunya itu adalah pencegahan. Baik pencegahan yang dilaksanakan secara administrasi maupun secara verbal, pendekatan personal dan lain sebagainya. Ini penting karena bagaimanapun kunci poin terpenting itu justru tidak ada di kami. Justru poin penting pengawasan itu di ujung tombaknya itu ada di pengawas ad hoc di sana. Ada Panwascam, ada PKD, ada PTPS di sana. Maka ketika pencegahan-pencegahan yang dilaksanakan seperti bersurat melalui setiap tahapan ya, kita itu melaksanakan pencegahan administrasi surat itu dari awal tahapan. Di tahapan pemutahiran data pemilih, masuk juga ke pencalonan, terus sampai dengan pencegahan di rekapitulasi pun kami laksanakan, dan hal tersebut memang sangat efektif. Yang keduanya juga dilakukan pencegahan-pencegahan secara personal di sana, bahwa kita tahulah bagaimanapun kontestasi pilkada itu menarik bagi semua kalangan, dan kita juga sadar sekali bahwa regulasi-regulasi memang ada, tetapi di bawah sana, di jajaran bawah sana banyak teman-teman kita, masyarakat kita yang notabene itu ya memang kurang sosialisasi. Gambaran umumnya adalah banyak orang-orang yang sebenarnya dilarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye ataupun politik praktis di sana dilaksanakan, seperti kepala desa, perangkat desa, ASN dan lain sebagainya. Maka ini penting sekali ketika jajaran ad hoc kita, baik itu di Panwascam maupun PKD melakukan pendekatan-pendekatan personal kaitannya untuk melakukan pencegahan-pencegahan dan edukasi kepada pihak-pihak tersebut untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis tersebut. Itu yang pertama. Jadi di sana salah satunya itu adalah pencegahan. Yang keduanya adalah kerjasama antar kelembagaan. Kami di Bawaslu melakukan kerjasama yang baik, baik dengan sesama penyelenggara pemilu. Di sini adalah KPU Kabupaten Banjarnegara terkait dengan semua tahapan. Juga kita melaksanakan kerjasama dengan instansi-instansi terkait pemerintah, baik dengan PKD kaitannya dengan sosialisasi netralitas ASN, terus Dispermades kaitannya juga dengan perangkat desa maupun Biro Hukum Kabupaten Banjarnegara terkait dengan gambaran-gambaran umum terkait dengan pengejawantahan dari regulasi. Biar nantinya ketika ada beberapa hal itu bisa kita sinkronisasikan, karena kita juga punya pengalaman ketika kemarin di masa pencalonan kami di Bawaslu Banjarnegara itu menangani terkait dengan dugaan pelanggaran kepala desa di sana, netralitas kepala desa di sana. Yang notabene itu ada dalam tanda kutip alasan cuti di sana. Maka untuk memperjelas kaitannya dengan regulasi peraturan menyangkut kepala desa, maka kami konsultasikan kepada dengan Dispermades. Maka di sana keabu-abuan hukum
terkait dengan penafsiran itu tidak menjadi ragu-ragu karena Clear ya, Pak, pemerintah ya? daerah itu juga sudah memberikan masukan dan gambaran. Mungkin itu Mbak Hasna, beberapa hal yang salah satunya mempengaruhi di Banjarnegara itu zero sengketa. Zero sengketa. Nah, ini menjadi menarik karena tadi juga Bapak menyampaikan bahwa di Banjar ini tidak ada sengketa, tapi ada kasus kejadian yang diselesaikan secara dengan penyelesaian sengketa. Ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan itu, Pak, bagaimana kronologinya Ya, itu? betul sekali, dan itu menurut saya hal yang sangat menarik karena bagaimanapun di tataran jajaran bawah lagi-lagi bahwa regulasi itu sangat penting. Regulasi sangat penting, tetapi ada beberapa hal yang di sana itu kaitannya dengan pemahaman dan lain sebagainya, ya itu juga menjadi PR untuk kita bersama lah terkait dengan sosialisasi regulasi terkait dengan pemilu maupun pemilihan di sana. Bahwa betul di Banjarnegara itu kemarin ada satu catatan penting bagi saya di divisi HPS Hukum dan Penyelesaian Sengketa, bahwa ada kejadian di salah satu desa di Kecamatan Banjarnegara kaitannya dengan laporan adanya poster yang tertutup oleh stiker di sana, bahwa menurut aturan Perbawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa proses di sana kan, sengketa itu ada dua macam ya, terkait dengan sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang di sana dikarenakan adanya SK ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU yang itu menyalahi hak ataupun haknya dari peserta pemilu atau pemilihan di sana, atau yang keduanya adalah sengketa antar peserta pemilu. Nah, ini menjadi menarik ketika kejadian di Banjarnegara kemarin sebenarnya maksudnya itu adalah sengketa antar peserta pemilu. Sengketa antar peserta pemilu karena di sana itu adanya poster dari calon nomor 1 yang tertutupi oleh stiker calon nomor 2 di sana. Tetapi yang menjadi masalah adalah dalam aturan terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu menggunakan regulasi Perbawaslu, itu disyaratkan bahwa pemohon dan termohon itu salah satunya adalah dia itu peserta pemilihan. Nah, yang keduanya itu yang tercantum dalam kepengurusan tim kampanye di sana. Tetapi yang kejadian di Banjarnegara itu yang mengajukan itu adalah kader. Jadi kader di salah satu desa. Maka kita tetap tangani penyelesaiannya menggunakan acara cepat, yaitu menggunakan musyawarah di sana. Bahwa ia terkait dengan penyelesaian sengketa ya memang tidak akan lebih baik sekali ketika dari masyarakat mempunyai kesadaran untuk melaporkan. Ya, walaupun kemarin di Banjarnegara itu yang melaporkan bukan dari secara regulasi yang didorong untuk melaporkan seperti dari peserta pemilihan ataupun dari tim kampanye, itu yang melaporkan adalah kader pendukung, tetapi kami sangat mengapresiasi itu karena bagaimanapun ketika ada persoalan terkait dengan tahapan, bahkan masalah sengketa baliho itu sangat sensitif loh Mbak kalau di tataran bawah, karena itu sangat beresiko, riskan sekali adanya gesekan-gesekan di sana. Maka ketika ada inisiatif untuk melaporkan, yang di sana jajaran Bawaslu bisa berperan aktif di sana, bahkan memediasi di sana. Yang akhirnya adalah musyawarah, bahwa ketika antar pihak itu didudukkan, di sana itu sudah bukan masalah kalah atau menang, tetapi mencari jalan solusi yang akhirnya itu ketika disepakati tidak ada dalam hatinya itu saya kalah ataupun menang, tetapi di sana karena musyawarah yang akhirnya disepakati bersama bahwa kita itu menang bersama di sana, bahwa untuk menjaga kondusivitas ya ini jalan satu-satunya adalah dilaksanakan, kita duduk bersama, menyelesaikan persoalan bersama, dan akhirnya kita
ketemu titik temu yang bersama yang akhirnya kita bisa melaksanakan setiap tahapan itu dengan tenang kembali. Seperti itu Mbak Hasna. Jadi itu bagi kami sangat menarik sekali kaitannya dengan kasus di salah satu di desa di Kabupaten Banjarnegara, dan alhamdulillah memang selesai dan sampai dengan akhir di Banjarnegara itu kondusif, di kecamatan ya, kecamatan Banjarnegara sangat kondusif. Oke, baik. Nah, untuk penyelesaian yang seperti ini baru pertama kali terjadi di Banjarnegara atau mungkin sekaligus di Provinsi Jawa Tengah, atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada pernah kejadian seperti ini, Pak? Menariknya itu di regulasi ini kan kaitannya dengan penyelesaian non PSAP itu digenjotkan sekarang kan. Oh, baru tahun ini ya, berarti, Pak? Kalau kemarin juga sudah di pemilu kemarin sudah ada penanganan PSAP, secara regulasi pun sudah ada. Tetapi yang kaitannya dengan kuasi PSAP atau PSAP sebenarnya kalau kita bicara itu banyak. Tanpa kita menutup mata ya. Bahkan kejadian-kejadian di bawah itu sampai dengan tingkatan desa, persoalan-persoalan APK ini kan menjadi persoalan yang klasik di sana. Banyak persoalan di sana. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, salah satu kendalanya adalah sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Karena masyarakat itu rata-rata berpikir ketika saya harus melaporkan maka ribet dengan persyaratan dan sebagainya. Padahal penanganan PSAP itu sangat tidak ribet, Mbak. Ketika ada laporan, kalau di sana penanganan dugaan pelanggaran kan harus mengisi form yang sangat banyak seperti itu kan. Tetapi kalau penanganan PSAP itu tidak. Bahkan yang dikedepankan adalah selesaikan dulu permasalahannya, duduk bareng dulu, bermusyawarah di sana, baru nanti administrasi itu bisa dilaksanakan menyusul di sana. Jadi sebenarnya tidak ribet. Makanya dan teman-teman ad hoc di kecamatan itu kan bisa menyelesaikan sengketa ini dengan menggunakan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Maka tidak harus Bawaslu Kabupaten yang seperti tadi kita ceritakan di Banjarnegara, itu yang menyelesaikan itu Panwascam loh. Panwascam yang melakukan musyawarah di sana dan menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama di sana dengan pemohon dan termohon. Jadi kami hanya mendampingi, memonitor dan lain sebagainya. Jadi pelaksanaannya mereka itu sudah mendapatkan mandat, maka mereka juga berhak untuk berperan aktif untuk latihan dan posisinya itu menyelesaikan sengketa di wilayah kerjanya. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau memang kalau kita mau jujur sebenarnya banyak yang banyak kejadian, cuman secara pelaporan itu yang masih rendah sekali persentasenya. Seperti itu. Dan harapannya nanti ke depannya dengan pengalaman ini sosialisasi akan lebih banyak, lebih masif lagi, biar setiap tahapan ke depannya ketika ada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ini hal-hal seperti ini yang berpotensi kan, berpotensi merusak kondusivitas di wilayah karena permasalahan APK itu bisa terselesaikan. Nah, ini menjadi poin penting ya Pak bagi sahabat Bawaslu atau mungkin peserta pemilu ataupun peserta pemilihan mendatang yang akan menjadi peserta, bahwa penyelesaian sengketa itu tidak ribet kok, cepat dan sangat mudah. Iya, sangat mudah. Jadi nanti untuk kedepannya barangkali ada yang ingin melaporkan adanya kasus seperti itu tidak perlu takut lagi karena tidak ribet gitu. Betul. Ya baik Pak, secara keseluruhan bagaimana sih catatan atau evaluasi penyelesaian sengketa itu pada saat pemilihan khususnya di Banjarnegara? Catatan-catatan terkait dengan penyelesaian sengketa di Kabupaten Banjarnegara, sebenarnya saya tidak bisa bercerita banyak, Pak. Kalau memang sengketa itu lebih mengarah ke pelaporan dan sebagainya. Dan tadi saya sampaikan Banjarnegara itu zero sengketa di sana. Tetapi saya akan bercerita terkait dengan langkah-langkah yang telah dilaksanakan terkait dengan pencegahan tadi yang sudah saya sampaikan.
bahwa persiapan-persiapan terkait menghadapi kalau ada sampai adanya sengketa, walaupun alhamdulillah tidak terjadi sengketa, itu kita bersiap diri dari awal, seperti pelatihan untuk jajaran ad hoc terkait dengan simulasi penanganan PSAP itu kita laksanakan. Terus pelatihan kaitannya dengan ataupun rapat koordinasi terkait dengan penyelesaian sengketa itu juga kita laksanakan. Jadi secara garis besar di Banjarnegara memang tidak ada sengketa pemilu atau pemilihan di sana, tetapi kami secara kelembagaan dari semua jajaran, baik itu kami di Bawaslu itu sendiri sampai dengan jajaran ad hoc, kita persiapkan kalau sampai ada terkait dengan permohonan sengketa pemilu atau pemilihan di sana. Jadi secara keseluruhan yang bisa kami ceritakan adalah bagaimana kami melaksanakan persiapan-persiapan itu yang kita laksanakan, baik itu dari penambahan kapasitas, pelatihan, simulasi dan sebagainya, itu kita laksanakan. Seperti itu, Mbak. Ya, baik Bapak, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, tadi kan sudah dijelasin dari pengawasan secara umum sampai penyelesaian sengketa. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu, Pak? Ya, terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati. Kami dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara berterima kasih sekali atas suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 ini. Bagaimanapun kesuksesan di Banjarnegara itu bukan hanya kesuksesan kami di penyelenggara baik di Bawaslu ataupun KPU, tetapi masyarakat seperti Andalah yang membuat suksesnya pemilu di Banjarnegara, baik secara pelaksanaan teknis maupun sampai dengan berakhirnya masa tahapan. Bagaimanapun kedepannya harapan kami di penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu, peran aktif dari masyarakat baik terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran ataupun informasi-informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu itu bisa lebih aktif lagi, karena bagaimanapun kami tidak bisa bekerja sendiri, karena bagaimanapun Bawaslu dan jajarannya itu secara SDM itu sangat terbatas. Di kecamatan itu cuma ada 3 orang untuk membackup seluruh kecamatan. Di desa itu cuma ada 1. TPS juga ada 1. Jadi kami berharap sekali peran aktif dari masyarakat terkait dengan semua tahapan di pemilu, tahapan-tahapan pemilu di sana, baik itu aktif untuk melaporkan atau memberikan informasi, karena bagaimanapun pemilu itu adalah peran aktif dari masyarakat. Pilar utama demokrasi itu adalah pemilu, dan karena pilar utama ini maka peran aktif dari masyarakat sendiri itu sangat dibutuhkan. Jadi poin pentingnya seperti itu, Mbak. Jadi peran aktif dari masyarakat, bagaimanapun pengawasan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kami saja di Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Karo karena telah memberikan kesempatan hadir di sini untuk kita ngobrol dan juga memberikan wawasan kepada teman-teman sahabat Bawaslu. Ya, demikianlah obrolan kami bersama Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Bapak Soekarno. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi perbaikan pada proses pemilihan kepala daerah mendatang. Saya Hasna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.